Part 42. Sepulang dari kolam lele sore tadi, Bayu dan Hanum mengobrol santai di kamar. Tidak hentinya Bayu tertawa dari tadi, tidak hanya tertawa biasa tapi tertawa yang terbahak-bahak. Berbeda dengan Hanum yang terlihat bersungut-sungut. Kenapa? Bayu tertawa karena dua hal. Pertama, Bayu membaca respon teman seangkatan istrinya setelah mengetahui Hanum menikah dengan dirinya. Kedua, Bayu meminta izin ke Hanum untuk membuka percakapan para mahasiswanya sebelum-sebelumnya. Dia hanya kaget dan tidak menduga sama sekali kalau selama ini dia menjadi objek pembicaraan di grup angkatan istrinya itu. Di percakapan awal saat tahu bahwa Hanum menikah dengan Bayu, responnya kebanyakan kaget, walaupun di akhir banyak yang mendoakan dan ikhlas. Ikhlas. Iya, kalimat temannya yang mengandung unsur keikhlasan ini yang terlihat lucu dan itu membuat Bayu tertawa. Adrina, Pak Bayu nikah sama Hanum. Nasya. Ya ampun, ini gue mimpi apa beneran sih? Temin tolong cubit gue dong, emotikon menangis. Heni, kap Nasya, kaciaan yang patah hati. Dila, kapan? Ternyata sebelum KKN. Hanum cerita dong. Terry, Hanum, tanggung jawab pokoknya lo harus cerita. Kita punya waktu luang banyak untuk dengerin. Num, kamu kemana sih? Kok nggak muncul? Mira, aku harus bersyukur atau bersedih sih? Arga, waduh kaciaan Ciwi patah hati nih ye, tenang masih ada abang di sini hahaha. Nasya, abang Arga, ogah gue mendingkar abang yang lain. Leni, kita seharusnya bersyukur Mira. Doain Hanum dan Pak Bayu semoga menjadi keluarga sakinah mawadah warohmah. Amin. Mira, amin, betul Leni, iya sorry ya Num Hanum, aku hanya kaget nih. Nggak siap kehilangan Dogan. Alhamdulillah senengnya Pak Bayu milihnya Hanum, udah cantik, pinter solihah, emang pinter bapak dosen satu itu milihnya. Selamat Num Akeong Hanum. Semoga sama waya. Nasya, tuh, aku ikhlas deh, walaupun agak nyesek sih kenapa mendadak banget net. Kalau ingat perjuangannya untuk dapetin perhatiannya Dogan kayak sayang banget, udah cantik maksimal di setiap kuliahnya tak taunya hatinya udah terpaut sama Hanum. Selamat ya Num Hanum, semoga sama wah. Aku ikhlas Num, emotikon menangis dan tersenyum. Terry, samawa Num Hanum. Selain mereka, semua teman sekelasnya di akhir percakapannya memberikan ucapan selamat atas pernikahannya, tidak lupa mendoakan agar pernikahannya sakinah mawadah warohmah. Baru dirasa sudah selesai, akhirnya Hanum yang mengucapkan terima kasih atas doa dari teman-temannya. Bayu yang tergelitik dengan percakapan dari para mahasiswanya pun meminta izin untuk membaca percakapan sebelumnya. Betapa kagetnya dia, ternyata di setiap hari di mana jadwal dia mengajar, grupnya heboh. Beberapa mahasiswanya sampai mengirimkan foto hasil make up sebelum kuliahnya dengan tujuan menggaet sang dosen pujaan hati, yaitu Bapak Bayu Aji Wicaksono. Mereka menyebutnya Dogan. Makanya selesai membaca percakapan di grup istrinya, Bayu tidak hentinya tertawa. Sayang, kalian tuh dosa loh ngomongin orang kayak gitu. Mau bilang aja kalau yang diomongin seneng kan? Sindir Hanum. Hahaha, kamu bisa aja. Dogan itu apa sih? Petik 2. Ya Allah mas, masa nggak tahu sih? Oh iya aku lupa, kita beda generasi. Awas ya kamu, kata Bayu sambil mengacak rambut istrinya. Dogan itu dosen ganteng. Oh really? Kalau menurutmu mas ganteng juga?
Goda Bayu sambil mengecup pelipis istrinya. Ganteng, ganteng banget malah, puaskan mas, jawab Hanum ketus. Hahaha, kamu kok jadi marah hahaha. Seneng kan dipuji dan diidolakan mahasiswanya, sungut Hanum. Tahu nggak, mas malah maunya kamu yang ngidolain mas, jawab Bayu sambil menciumi pipi Hanum. Mas dari tadi nyium aku terus, agak kesanaan. Bantalnya nganggur itu loh. Lah gimana ya, pipi kamu kayak udah jadi magnet buat mas, terus bantalnya kamu kayak ada lemnya jadinya kepala mas gak bisa pindah ini. Pengen deket terus, gimana dong? Mendengar jawaban suaminya, Hanum langsung mengerucutkan bibirnya. Bayu yang melihatnya langsung pindah posisi di atas istrinya dan segera mencium bibir istrinya. Bibirnya jangan gitu lagi, mas nggak tahan, ucap Bayu dengan suara serak. Asteris. Malam hari ini mereka sibuk mempersiapkan pernikahan Bayu dan Hanum yang akan digelar besok pagi. Bayu dari tadi sudah bolak-balik naik turun tangga sambil melihat jam terus. Kamu kenapa sih Bey? Pusing mbak lihatnya. Bolak-balik udah kayak setrika, ucap Ratih kakaknya. Ish. Mbak nggak tahu sih rasanya dipisahin pas lagi sayang-sayangnya. Idih lebay banget sih bapak dosen ini. Mbak Ratih sama Mbak Sonia sih rese, ngerjain aku sama Hanum. Aku bukan anak kecil lagi kali mbak, sungut Bayu. Ngerjain gimana maksudnya Bey? Tanya pras suaminya Sonia. Yah mereka saat ini memang sedang berkumpul di rumah Bayu sembari mengecek persiapan untuk besok pagi. Tanya tuh sama istrinya, ada apa sih? Tanya Sonia yang baru saja dari dapur. Ini loh mah, dari tadi Bayu uringan. Lupa kayaknya sama umur udah mau 30 tahun juga hahaha. Lagian kenapa juga Mbak Ratih sama Mbak Sonia harus usul ada pingitan segala. Owalah itu tuh yang bikin kamu sewot hahaha, ucap Erik, kakak iparnya. Emang berapa hari sih? 3 hari. Cek, cuma 3 hari juga. Kemarin pas KKN berapa lama coba? Tanya Ratih. Tapi kan itu beda mbak. Waktu itu belum ngerasain nikmatnya surga dunia hahaha, jawab Bayu sambil tertawa. Ngawur tenan le jawab koweki, ujar Ratih. Mendengar jawaban Bayu yang lainnya pun tertawa. Ada apa kok pada ketawanya ngakak gitu? Tanya mama yang tiba-tiba datang bersama papanya. Ini loh mah, anak lanang yang sudah ngerasain surga dunia hahaha, ucap Ratih. Surga dunia apa tuh? Mama kok nggak paham. Akhirnya Ratih memberitahukan maksudnya yang langsung diikuti tawa mama dan papanya. Kowe kile, lah terus kenapa? Lah mama sama papa kemarin harus gitu menyetujui usulan Mbak Ratih dan Mbak Sonia untuk ada pingitan aku dan Hanum. Apalagi dari tadi Hanum nggak bisa aku hubungin lagi. Owalah itu tuh yang buat kamu uringan. Intin kamu itu kangen tuh, udah 2 malam yang dipeluk guling terus. Mendengar jawaban mamanya Bayu, orang-orang yang ada di ruangan itu pun akhirnya tertawa lagi. Gini lole, sebenarnya bukan pengen misahin kamu dan Hanum. Toh kalian juga sudah sah, sudah halal, sudah boleh ngerasain apa namanya tadi. Surga dunia ya memang pingitan itu adatnya orang Jawa, tapi kalau menurut daerah lain mungkin ada tapi namanya beda. Pingitan itu punya tujuan yaitu memberikan waktu mempersiapkan diri menuju pernikahan. Saat dipingit, mereka dapat bersistirahat dan merawat diri dalam menyambut hari bahagianya agar terlihat sehat dan segar di hari pernikahannya. Pingitan juga bertujuan untuk memupuk rindu antar keduanya. Ini juga ada alasannya, dengan saling rindu atau kangen membuat mereka terlihat lebih bahagia saat nanti berjumpa di pernikahan.
mungkin karepe tujuan kakakmu begitu walaupun bagi orang yang belum menikah pingitan masih ada tujuan penting yang lainnya. Itu dengerin apa kata mama, ada baiknya juga kan. Biar besok kamu dan Hanum itu kangen berat dan pas ketemu akhirnya yang terpancar wajah penuh kebahagiaan dan... Aduh, dasar ya, belum sempat menyelesaikan kalimatnya Bayu sudah melempar kakaknya dengan bantal sofa yang ada. Melihat ulah kakak adiknya membuat yang lainnya tertawa. Der, terdengar suara HP Ratih berbunyi. Bayu sempat melihat sekilas siapa yang meneleponnya. Melihat nama Hanum yang tertera membuat Bayu mengambil HP kakaknya yang terletak di meja dekatnya. Ratih yang melihatnya langsung mendelik. Bayu lalu memberikan isyarat dengan telapak tangannya agar kakaknya diam dulu. Hanum, Assalamualaikum Mbak Ratih. 2 kali Hanum memberikan salam tapi tidak ada balasan. Assalamualaikum Mbak Ratih, halo Mbak. Melihat adiknya yang bengong HP yang ada di tangan Bayu pun segera diambil alih oleh Ratih. Erik yang ada di dekatnya langsung menepuk bahunya, kenapa? Petik 2, ya Allah Mas, dengar suaranya aja rasanya malam ini juga mau aku jemput. Erik yang mendengarnya hanya memutar bola matanya, dasar lebay, batinnya. Part 43. Iringan solawat melalui alat musik saksofon terdengar menggema di dalam gedung ini. Bayu yang berdiri di atas karpet merah didampingi kedua orang tuanya menunggu kedatangan Hanum yang berjalan tidak jauh di hadapannya. Senyum Bayu tidak berhenti melihat kehadiran istrinya yang hari itu luar biasa cantik di matanya. Dicampur dengan rindu yang berat membuat hatinya kian membuncah. Tidak sabar rasanya untuk segera memeluk istrinya jika tidak mengingat sekarang sedang berada di tempat umum. Setibanya di depan suaminya, Hanum meraih tangan Bayu untuk dicium. Sebuket bunga yang dipegangnya pun diserahkan. Sembari memberikan bunga, Bayu memandangi wajah istrinya sambil berbisik, "Mas kangen banget sama kamu." Mendengar perkataan suaminya, Hanum tersenyum. Bayu lalu mencium kening sang istri. Selesai mencium kening istrinya, Bayu memberikan lengannya untuk digandeng oleh Hanum. Keduanya pun melanjutkan jalan menuju pelaminan. Suasana gedung pun tertata apik. Nuansa putih tulang sangat terasa, banyak tatanan bunga di setiap sudut ruangan. Di depan pelaminan terdapat banyak kursi yang berjajar rapi, mungkin sekitar 6 baris dengan masing-masing baris terdiri dari 10 kursi dengan lorong di tengahnya. Para tamu yang akan memberikan ucapan selamat berada di sebelah kiri barisan kursi. Sebelah kanan ruangan terdapat meja dengan kursi yang melingkarinya. Sajian makanan berada di belakangnya. Jadi para tamu yang hadir dipastikan dapat duduk semua jika melihat kursi yang disediakan. Tamu undangan siang ini terbagi dari 2 shift. Shift pertama untuk keluarga, teman dari orang tua Hanum dan Bayu yang ada di Jogja serta para dosen yang merupakan rekan Bayu. Sedangkan shift kedua untuk teman-teman Hanum dan Bayu. "Hanum, selamat ya," teriak teman-teman kuliahnya. Berbondong-bondong mereka naik ke pelaminan. Satu persatu mengucapkan selamat dan mendoakan kedua mempelai. "Foto bareng dong," ajak Mira. Mereka pun segera menempatkan diri di samping kanan kiri dan depan kedua mempelai. Mereka berfoto beberapa kali. Setelah selesai mereka menyalami pengantin itu lagi. "Sekali lagi selamat ya, semoga menjadi keluarga sakinah mawadah warohmah," ucap Dania yang pertama kali. "Amin. Kita idem ya Num doanya," ucap beberapa temannya. "Selamat ya Pak Bayu. Semoga bahagia," ucap Nasya. "Doakan kami ya Pak semoga cepat nyusul," ucapnya lagi. "Amin, semoga kalian semua cepat menyusul."
Terima kasih sudah hadir, jawab Bayu. Iya Pak, sama-sama, jawab mereka kompak. Keberadaan mereka sekarang pasti terlihat heboh, bagaimana tidak? Ada sekitar 40 orang yang maju ke pelaminan bersamaan di satu waktu. Tingkah mereka saat berfoto bersama dan jangan lupakan suara dan tawa bahagia mereka karena melihat temannya sendiri yang menikah dengan dosen idola di kampusnya. Diam Hanum tersenyum bahagia melihat temannya bisa menghadiri acara resepsi ini dengan wajah yang juga memancarkan kebahagiaan seperti dirinya. Setelah Hanum membagikan undangan tempo hari, temannya meminta Hanum bertemu sebenarnya sedikit memaksanya untuk menceritakan perjalanan cintanya dengan Pak Bayu dengannya. Perjalanan cinta ya. Kalau ingat itu Hanum ingin tertawa, temannya membuat istilah sendiri. Mereka penasaran kenapa dosennya bisa menikah dengan temannya tanpa ada yang tahu prosesnya sama sekali. Akhirnya mereka pun bertemu di salah satu warung makan lesehan dekat kampus. Dan di sanalah cerita perjalanan pernikahannya dia sampaikan. Respon kaget dan bahagia itu yang terlihat di wajah temannya. Kaget karena tidak menyangkanya dan bahagia karena pernikahan mereka. Padahal sebelum berangkat Hanum sempat khawatir jika temannya kecewa. Tapi sungguh di luar perkiraannya, justru Hanum mendapatkan respon yang luar biasa, artinya tidak ada kekecewaan yang terlihat. Mungkin kecewanya kenapa harus melewatkan kisah mereka berdua hahaha. Malah kata mereka, Pak Bayu pintar banget cari istri seperti Hanum karena mereka tahu banyak yang suka padanya. Hanya karena masih berstatus mahasiswa makanya mereka segan mendekati Hanum yang tidak ingin berpacaran. Bahkan ada yang bilang Pak Bayu gercep hahaha, kalau yang ini belum disampaikan Hanum ke suaminya. Pak Bayu, Hanum, kami ke bawah dulu ya, ucap Irfan. Oh iya, makasih sudah datang. Silahkan dinikmati apa yang ada ya, jawab Bayu sambil tertawa. Hanum pun mengangguk sambil tersenyum. Pak Bayu tahu aja, kata Irfan diikuti tawa temannya. Setelahnya mereka pun turun berbaur dengan tamu undangan yang lainnya. Hai bro, Bayu dan Hanum menolehkan kepalanya, setelah teman Hanum turun. Mereka mendapati 4 orang laki yang sepertinya seumuran sedang berjalan ke arahnya membuat Bayu langsung tertawa bahagia. Setelah berada di depannya, mereka pun saling melakukan tos tangan. Kenalin sayang, ini teman SMA Mas. Hanum pun lalu mengatupkan kedua telapaknya di depan dada sambil menyebutkan namanya. Hanum melihat 3 teman Bayu yang mengajak serta istri dan anaknya, hanya satu yang datang sendiri. Ucapan selamat dan doa pun mereka sampaikan. Bro mau tanya nih, tadi aku salah lihat nggak sih, kok kayaknya tadi ada Arjuna Putra Brata ya? Tanya salah satu temannya yang Hanum ketahui bernama Eka. Iya, jawab Bayu singkat. Berarti aku nggak salah lihat, BTW kamu kok bete amat sih, ucapnya lagi. Hayo loh, kayaknya ada apa-apa nih, timpal mada temannya yang satu lagi. Melihat ekspresi Bayu membuat temannya justru malah tertawa. Hanum ingat betul saat tadi Arjuna datang bersama ibunya, sedikitpun suaminya itu tidak melepaskan tangan yang merangkul pinggangnya. Padahal Arjuna dan ibunya hanya mengucapkan selamat dan mendoakan kebahagiaan untuk mereka berdua. Tapi suaminya tetap saja terlihat cemburu. Memang sih, tadi ibunya Arjuna sempat memeluknya bentar dan menyampaikan permintaan maaf padanya. Hingga saat mereka turun, Bayu sempat menatap Hanum lama dan Hanum yang merasa dipandangi suaminya pun bertanya, "Kenapa Mas? Kamu nggak apa-apa?" tanya Bayu.
Seharusnya aku yang nanya kayak gitu ke Mas. Mas nggak apa-apa. Tanyanya balik. Kalau kamu nggak apa-apa, Mas juga nggak apa-apa, jawabnya santai. Mendengar jawaban suaminya, Hanum langsung mencubit pinggang Bayu dan itu membuat suaminya meringis geli. Heh, malah bengong. Kalau nggak ada apa-apa ya udahlah. Aku cuma kaget aja, bisanya kamu punya teman selevel Arjuna gitu loh bro. Ish, enak aja, jawab Bayu sambil memukul lengan temannya. Aduh pukulan pengantin baru mah beda ya, goda temannya lagi yang bernama Mada. Mereka pun tertawa. Yuk Bay main, ajak Teddy. Sayang bentar ya, Mas kesana dulu. Bayu pun pergi ke panggung sebelah, setelah memastikan tidak ada antrian lagi untuk bersalaman. Hanum melihat suaminya mengambil mikrofon, tebaknya mungkin suaminya sebagai vokalis, sedang temannya berada di posisi masing-masing, Eka sebagai bass, Teddy dan Tama memegang gitar dan Mada mengambil posisi sebagai drummer. Hanum langsung memastikan bahwa mereka akan bernyanyi. Hanum benar-benar tidak mengira kalau suaminya itu bisa menyanyi. Tes. Selamat siang semua. Izinkan saya menyanyikan lagu spesial untuk istri saya tercinta. Faiza Hanum, lagu dari Ungu berjudul Tercipta Untukku. Terdengar sorak-sorai dari para tamu. Yah, memang shift kedua ini suasana terlihat lebih santai, mungkin karena tamu undangannya mayoritas anak muda. Tercipta Untukku, menatap indahnya senyuman di wajahmu, membuatku terdiam dan terpaku, mengerti akan hadirnya citra terindah. Bila kau peluk mesra tubuhku, banyak kata yang tak mampu kuungkapkan kepada dirimu. Aku ingin engkau selalu hadir dan temani aku di setiap langkah yang menyakiniku. Kau tercipta untukku sepanjang hidupku. Aku ingin engkau selalu hadir dan temani aku di setiap langkah yang menyakiniku. Kau tercipta untukku. Pasti waktu akan mampu memanggil seluruh ragaku. Ku ingin kau tahu ku selalu milikmu, yang mencintaimu sepanjang hidupku. Bayu begitu menghayati setiap lirik yang ada dalam lagu tersebut. Para tamu sampai ikut menyanyikannya. Setelah selesai, terdengar tepuk tangan meriah menyambutnya. Bayu lalu mengucapkan terima kasih atas apresiasi para tamunya. Bayu lalu kembali ke tempat istrinya berada. Mas dulu pemain band? Tanya Hanum penasaran. Iya, kita dulu pemain band. Tahu nggak sayang, profesi kami sama lo, semuanya dosen, kata Bayu. Mendengar jawaban Bayu, Hanum sampai membelalakkan matanya. Masya Allah, serius mas? Petik 2. Iya, dulu kami memang komitmen walaupun sibuk main band harus tetap berprestasi. Alhamdulillah, dengan begitu orang tua kami mendukung. Terus mereka sekarang di mana mas? Ish kamu itu ya, dikasih hati minta jantung. Yah mas ceritanya gantung padahal kan itu menginspirasi banget. Menginspirasi mana, Arjuna atau mas? Mas lah, ucap Hanum sambil mencubit lengan suaminya. Bayu yang dicubit pun meringis geli. Sayang kita turun yuk, gabung bentar sama teman-temanku. Acaranya juga sudah selesaikan. Mas pengen ngobrol bentar sama mereka, Hanum pun mengangguk. Setelahnya Bayu menggandeng Hanum untuk bertemu teman-temannya tapi sebelumnya mereka izin pada orang tua masing-masing dulu. Papa mama mereka sudah terlebih dulu menempati meja yang sudah tersedia. Hai bro, sapa Bayu. Hai, sini. Jawab salah satu teman Bayu. Sini sayang, Bayu menarik salah satu kursi di sana, jangan lupakan tangannya yang selalu menggenggam jari istrinya. Gantian dong duduknya,
biar Mira istrinya Teddy yang duduk di sebelah istriku. Ampun deh, bapak satu ini. Akhirnya Teddy dan istrinya pun bergantian duduk. Hanum di sana banyak menjadi pendengar. Dia baru tahu bahwa keempat teman suaminya itu adalah teman akrab yang juga satu grup band selama di SMA. Mereka jarang bertemu setelah berpisah dan menempuh pendidikan di universitas yang berbeda-beda. Sama seperti yang sudah didengar dari suaminya dan membuat Hanum kagum adalah mereka memiliki profesi sama, yaitu dosen. Pak Eka dosen salah satu universitas di Bandung, Pak Mada di Malang, Pak Teddy di Surabaya, Pak Tama di Semarang dan Bayu sendiri dosen di Yogyakarta. Dari cerita Mbak Mira, istri Pak Teddy yang duduk di sebelahnya, mereka semua sudah menikah, jadi Bayu ini ceritanya yang terakhir mengakhiri masa lajangnya. Walaupun jarak waktu pernikahan mereka tidak lama. Hanya untuk Pak Tama, sahabat mereka, Hanum mendengar kalau istrinya meninggal saat melahirkan beberapa waktu lalu. Hanum kasihan mendengarnya, membayangkan seorang anak yang lahir dan sedihnya belum sempat melihat wajah ibunya sendiri. Tadi Mbak Mira bercerita juga kalau anak Pak Tama ini diasuh ibu mertua dan adik iparnya saat ditinggal mengajar. Katanya Pak Tama ini pernah disarankan untuk menikah lagi biar ada yang membantunya. Tapi sepertinya Pak Tama masih butuh waktu dan teman-temannya juga paham itu. Sayang nih, kenapa? Kok kenapa? Ngelamunin apa? Oh enggak kok mas, ini mas mau nyuapin aku. Iya, belum makan kan dari tadi. Hanum pun mengangguk dan menerima suapan dari suaminya. Cie pengantin baru bikin gerah nih, ledek Eka. Iri bilang bos, jawab Bayu tidak mau kalah. Sekarang aja bisa bilang gitu, inget dulu gimana. Ledek Eka lagi. Mendengar ledekan temannya, Bayu dan teman-temannya tertawa. Sudah dong, kasihan Tama itu loh, kata Mada. Apa sih, jawab Tama kalem. Oh iya, maaf ya Tam. It's okay, nggak apa-apa udah biasa kali. Oh ya, adek sama siapa? Tanya Mbak Tari istri Eka. Sama tantenya di rumah. Gimana kalau kamu nikahnya sama tantenya aja Tam? Celetuk Eka. Mendengar perkataan suaminya, Mbak Tari langsung mencubit suaminya. Sorry ya Tam, jangan masukin hati. Iya, nggak apa-apa. Jangan nggak enak gitulah. Aku santai kok. Ya udah yuk makan lagi aja, ajak Bayu memecah suasana. Mereka pun akhirnya makan dan bercanda kembali. Mas, aku izin bentar ya, bisik Hanum pada suaminya. Mau kemana? Anterin nggak? Nggak usah, sebentar aja kok. Ya udah hati, Bayu pun mengizinkan Hanum untuk pergi. Tidak lama setelah itu terdengar suara deheman dari pengeras suara. Bayu yang sadar akan suara itu langsung memutar badannya. Dia melihat istrinya siap menyanyikan lagu diringi dengan alunan musik yang terdengar lembut mengisi ruang gedung ini. Ku selalu ada di hatimu, tulus cintaku telah menyatu. Haruskah semua kuingkari, indahnya kasih ini? Tak bolehkah aku jalani, putih cintaku bersamamu? Mengapa tiada yang mengerti, hingga selalu kuingin? Asteris, kau bawa diriku terbang bersamamu, melayang jauh. Kau nyanyikan lagu tentang bintang-bintang, menemaniku. Bila esok tiba, masihkah kan ada? Bila dapat aku lakukan, hentikan waktu yang berlalu, agar kau tetap di sisiku selalu dan selamanya. Back to Asteris. Bawa diriku selalu, melayang bersamamu. Kau bawa diriku terbang bersamamu, melayang jauh. Kau nyanyikan lagu tentang bintang-bintang, menemaniku. Bawa diriku bersamamu, kita melayang jauh.
Kau nyanyikan lagu tentang bintang-bintang, bintang-bintang menemaniku. Bila esok tiba, masihkah kan ada nyanyian cintamu by Abetri. Sampai pertengahan lagu, Bayu pun berdiri dan menghampiri istrinya bernyanyi. Didekapnya erat tubuh istrinya itu. Tidak terasa air matanya turun dan dibisiknya kalimat cinta untuk istrinya tersayang. Part 44. Beberapa bulan berikutnya. Sudah seminggu ini Hanum belajar mempersiapkan diri untuk menghadapi sidang skripsinya. Bayu meminta untuk mempresentasikan skripsi itu di hadapannya. Hampir setiap hari kegiatan ini mereka lakukan di ruang kerja rumah mereka. Dan waktu sidang yang tinggal besok pagi semakin membuat Hanum tegang. Seperti malam ini Hanum kembali belajar bersama suaminya. "Kenapa sayang?" tanya Bayu melihat istrinya yang nampak tegang. "Ya Allah Mas, aku presentasi di depan Mas aja udah deg-degan kayak gini. Ini aja udah latihan berhari-hari. Gimana besok ya? Nggak bayangin kalau dibantai di ruang sidang," ucap Hanum dengan nada khawatir. Bayu tersenyum lalu mendekat dan mengelus rambut istrinya. Dipeluknya Hanum dari sisi kanan tubuhnya. "Jangan tegang, harus percaya diri ya. Tahu nggak sayang, Mas itu selalu ingat nasihat dosen Mas dulu. Beliau bilang kenapa para mahasiswa itu kalau sidang skripsi pada ketakutan, bahkan karena tegangnya membuat mereka justru lupa apa yang harus disampaikan. Mas sih nggak ngerasain," potong Hanum. "Set, bibirnya ini loh," ucap Bayu sambil mengecup singkat bibir istrinya. Hanum yang kaget langsung menepuk lengan Bayu. "Dengerin dulu sayang. Siapa bilang Mas nggak ngerasain? Mas kan juga pernah jadi mahasiswa, jadi apa yang kamu rasain sekarang juga pernah Mas rasain. Jadi dulu yang membuat Mas akhirnya lancar sekali dalam sidang karena ingat kata dosen Mas. Beliau bilang kalau skripsi itu kan kita yang membuat, dari awal sampai akhir. Dan karena kita yang menyusun maka sewajarnya kita juga paham isinya. Nah, kenapa dosen penguji itu bertanya? Ya karena mereka ingin tahu isi dari skripsi kita, bukan kayak kata kamu tadi apa." "Pembantaian ya," kata Bayu sambil tertawa. Habisnya kata para senior yang sudah sidang. Suasana di sana menegangkan banget. Tegang itu wajar tapi jangan sampai menguasai diri. Efeknya yang tidak bagus untuk diri sendiri. Seperti apa yang Mas katakan tadi, ketegangan yang berlebihan bisa membuat lupa apa yang seharusnya disampaikan padahal semuanya sudah dipersiapkan dengan baik. Memang dari segi apa yang menakutkan? Tadi Mas lihat kamu lancar aja bahkan sudah menguasai materi dengan sangat baik. Mas jujur lo ini, objektif sebagai dosen." "Ya semuanya Mas, ada yang bilang menakutkan saat ditanya tentang latar belakang atau pas landasan teori gitu, tapi ada juga yang takut karena yang ditanyakan metode penelitiannya. Ya macam-macam lah, setiap senior yang cerita pasti memiliki pengalaman sendiri-sendiri." Bab 1 Pendahuluan bagian latar belakang ya. Sekarang Mas mau tanya, dulu yang mengajukan judul siapa? Mahasiswa atau dosen? Gini deh nggak usah jauh-jauh, contohnya kamu aja. Mahasiswa aku maksudnya. Kenapa kamu mengajukan judul itu? Ya karena aku melihat ada latar belakang permasalahan dari variabel pada subjek penelitian itu. Itu kamu tahu sendiri. Jadi kamu atau mahasiswa kan yang melihat bahwa ada permasalahan di sana. Berarti yang tahu lebih dulu juga mahasiswa yang bersangkutan kan? Dosen pembimbing menyetujui karena itu memang perlu untuk diteliti lebih lanjut. Hanum lalu menganggukkan kepalanya. Untuk bab 2, sama aja dengan tadi.
Pemilihan landasan teori yang dilihat dari latar belakang permasalahan pasti sudah disesuaikan. Tidak mungkin kan tinggal comot sana-sini teorinya. Kamu juga begitu kan? Pasti memilih teori yang sesuai dengan variabel yang kamu teliti. Hanya yang mungkin ditakutkan mahasiswa adalah belum menguasai teori itu. Tapi nggak juga ding, karena biasanya mahasiswa itu milih judul karena memang menguasai, artinya dia sudah mengukur diri bahwa dia mampu. Iya nggak? Iya sih mas, bener kata mas. Mungkin karena overthinking aja jadinya semua tampak menakutkan. Tapi ini termasuk motivasi juga nggak sih, biar aku nggak terlalu tegang. Itu kamu tahu, jawab Bayu sambil tertawa. Tapi tahu nggak mas, ada lagi lo desas-desus di kampus. Desas-desus apa lagi? Mas jangan marah lo ya. Ya lihat dulu dong. Ya udah nggak jadi kalau gitu, kata Hanum sembari berdiri. Eits, nggak boleh pergi dulu. Nggak boleh gosip biwa lagi lo ya. Sini duduk lagi, kata Bayu sambil menarik pinggang istrinya sampai terduduk lagi. Emang desas-desus apa lagi? Tentang mas. Mau tahu aja atau mau tahu banget? Goda Hanum. Awas lo ya, ucap Bayu sambil mengelitiki istrinya. Udah mas, kata Hanum kegelian. Mau bilang enggak? Iya, iya tapi udah ya geli aku. Bayu berhenti menggelitik istrinya tapi langsung sigap mendekapnya. Mas, lepasin rengek Hanum. Enggak, nanti kamu lari. Enggak aku enggak lari. Bener deh. Ini mas kenceng banget loh. Akhirnya Bayu melonggarkan dekapannya. Gimana? Tanya Bayu. Jadi gini, kata temen-temen di kampus itu, ada beberapa dosen yang ditakuti saat sidang. Hanum berhenti sejenak. Terus, tanya Bayu penasaran. Salah satunya mas, kata Hanum lirih. Kata mereka lo mas, mas itu ganteng serigala gitu, lanjutnya. Bayu yang mendengarnya lalu tertawa terbahak-bahak. Astagfirullah temenmu itu lo yang, ada aja, kata Bayu masih sambil tertawa. Udah aku mau tidur dulu, ucap Hanum kesal saat melihat suaminya yang masih terus tertawa. Eits, kenapa sih? Kok malah kesel? Seharusnya kan mas yang kesal, kok malah kamu yang marah sih yang. Habisnya masih dibilangin malah ketawa terus. Iya maaf ya, yuk, kata Bayu sambil merangkul istrinya. Yuk kemana? Tanya Hanum polos. Lah tadi katanya mau tidur, gimana sih nyonya ini? Jadi ngeblank ya karena suaminya ganteng serigala hahaha, kata Bayu sambil tertawa. Hanum yang mendengarnya lalu mendengus pelan dan berjalan mendahului suaminya yang masih harus mematikan lampu ruang kerjanya. Asteris. Akhirnya hari menegangkan itu tiba. Setelah belajar tadi malam, Hanum dan Bayu memutuskan untuk istirahat. Semalam Hanum tidak bisa tidur dengan tenang dan Bayu yang menyadari kegelisahan istrinya itu lalu memeluknya sampai pagi. Pagi harinya pun Hanum sudah terlihat gelisah. Bayu yang melihat sikap istrinya lalu menyiapkan sarapan sederhana yang biasanya disiapkan oleh istrinya. Tapi khusus pagi ini, Bayu yang menyiapkannya. Ayo makan dulu, ajak Bayu yang melihat istrinya tampak hanya mengaduk makanannya sambil membaca draft skripsinya. Nggak enak ya, tanya Bayu lagi. Enak kok mas. Maaf ya mas, aku nggak bisa nyiapin sarapannya. Sini, apa? Tanya Hanum dengan kening berkerut. Draftnya diletakkan dulu, kamu harus sarapan. Hanum yang baru menyadari kalau piringnya sudah berpindah tempat di depan suaminya, bahkan suaminya juga sudah menyiapkan sesendok makanan di depan mulutnya.
Bayu lalu mengambil draft yang diberikan Hanum dan meletakkannya di sebelahnya. Ayo dibuka mulutnya, setegang apapun kamu, harus tetap sarapan ya. Hanum pun menurut dan menerima suapan dari suaminya. Udah mas, aku udah kenyang. 2 suap lagi, kata Bayu tidak mau dibantah. Akhirnya Hanum pun menurut. Setelah selesai sarapan mereka pun berangkat bersama. Sesampainya di parkir kampus, Hanum pun bergegas turun dari mobil setelah mencium tangan suaminya. Saat tangan kirinya membuka handle pintu, Bayu menahan lengan kanannya. Hanum pun menengok. Bayu lalu menarik kepala istrinya dan mencium bibir istrinya cepat. Hanum terkesiap kaget, mas, nanti ketahuan. Bayu hanya tersenyum santai menanggapi istrinya yang terlihat kaget. Insya Allah nggak sayang, parkir masih sepi kok. Tapi nanti kalau ada, udah mas cuma mau bilang jangan terlalu tegang. Mas yakin kamu bisa, ucap Bayu sambil mengelus kepala istrinya. Amin. Makasih doa dan semangatnya ya mas. Kalau gitu aku turun dulu ya, pamit Hanum. Bayu lalu menganggukkan kepalanya. Begitu sampai di depan ruang sidang, ternyata beberapa temannya sudah datang untuk memberikan semangat. Sekitar setengah jam kemudian Hanum pun masuk ke ruangan. Hanum sangat bersyukur sekali bisa menjawab semua pertanyaan yang diajukan dosen pengujinya, yang artinya dia sukses. Betapa bersyukurnya Hanum saat mengingat bagaimana suaminya mendampingi dan mengarahkannya selama skripsi sampai sidang ini. Setelah selesai, Hanum pun membuka pintu ruang sidang. Bahagianya Hanum melihat teman-temannya sudah menunggu dan menyambutnya dengan pelukan dan bunga. Ucapan selamat pun mengalir dari mereka. Saat sedang bercengkerama dengan teman-temannya, bahu Hanum ditepuk oleh salah satu temannya yang bernama Mira. Hanum lalu bertanya, kenapa Mir? Balik badan Gihnum, ada someone spesial nih, ucap Mira sambil senyum-senyum. Hanum pun lalu berbalik dan melihat Bayu yang sudah berdiri sambil tersenyum lebar sembari membawa sebuket bunga. Bayu lalu melangkah maju dan memberikan bunganya itu kepada Hanum. Congratulations, sayang. I am so proud of you. Thanks mas, ucap Hanum sambil menerima sebuket bunga dari suaminya. Peluk-peluk tiba-tiba terdengar suara riuh dari teman-temannya. Bener nih nggak apa-apa? Tanya Bayu sambil tersenyum jahil. Nggak apa-apa deh pak, kita merem ya teman-teman, ucap Arga yang diikutin tawa teman-temannya. Bayu pun langsung maju dan memeluk Hanum. Sorak-sorai teman-temannya begitu terdengar riuh di penjuru lantai 2 kampusnya itu. Asteris. Hanum dan Bayu sudah di mobil sekarang, bersiap untuk pulang ke rumah setelah semua hadiah kelulusan yang berasal dari teman-temannya dimasukkan ke dalam mobil. Rencananya setelah mengantar pulang, Bayu akan balik ke kampus lagi karena siang nanti ada jadwal mengajar, sekitar 2,5 jam lagi. Mas, mampir makan dulu yuk, aku lapar, ajak Hanum. Oke. Mau makan apa? Bakso aja kali ya, lagi pengen yang seger. Bakso Pak Tomio mau? Iya mas, aku mau. Akhirnya Bayu pun mengarahkan mobilnya ke arah warung bakso favorit para mahasiswa itu. Untungnya mereka datang saat belum waktunya makan siang, jadi warungnya belum penuh. Jangan tanya. Setelah ini pasti sudah susah untuk mencari tempat duduk. Mas, boleh nambah nggak? Bayu yang juga sedang makan pun kaget tapi kemudian dia berpikir mungkin istrinya benar-benar lapar karena baru selesai ujian skripsi. Boleh, mas pesenin ya. Hanum pun langsung habis 2 porsi bakso. Setelah selesai makan dan keluar menuju parkir mobil,
Hanum menahan lengan suaminya lagi. Mas, aku pengen beli rujak itu deh, kayaknya seger banget. Tungguin ya, Bayu hanya menganggukkan kepalanya, kemudian mengikuti langkah istrinya. Dia tidak mau berpikir macam-macam, apa ya, berpikir ini hamil. Dulu pernah beberapa kali, istrinya itu harus kecewa karena telat beberapa hari di 2 bulan pernikahan mereka dan bulan berikutnya juga begitu. Hal itu sempat membuat istrinya itu stres dan berakibat pada fokusnya mengerjakan skripsinya. Bayu selalu berprasangka baik kepada Allah, pasti akan memberikan di waktu yang tepat. Mungkin di 6 bulan setelah pernikahan ini Allah memberikan kesempatan untuk mereka biar lebih saling mengenal dulu. Mas, kata Hanum sambil menggoyangkan lengan suaminya. Sudah ya, Mas melamun ya. Enggak kok, yuk pulang, ajak Bayu sambil merangkul istrinya. Sesampainya di rumah, mereka berdua langsung masuk kamar, dipeluknya suaminya dengan erat. Bayu yang kaget langsung berbisik di telinga istrinya, "Kenapa?" "Makasih ya Mas, berkat bantuan Mas aku bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Makasih juga Mas selalu sabar dengerin keluh kesahku, Mas yang selalu ada setiap aku butuh kapanpun." "Makasih banget," ucap Hanum sambil menatap suaminya. "Iya, sama-sama sayang. Tahu nggak sayang, Mas rasanya lega banget lihat kamu lulus tepat waktu. Mas kayak sudah bisa memenuhi keinginan Papa agar kamu bisa tetap lulus tepat waktu walaupun itu tidak pernah disampaikan secara langsung ke Mas waktu itu. Makasih ya, udah tetap semangat selama mengerjakan skripsi dan Mas juga minta maaf pasti banyak membuatmu sakit hati selama minta bimbingan sama Mas." "Enggak kok Mas. Pokoknya aku yang makasih banget," ucap Hanum sambil berkaca-kaca. "Jangan nangis dong sayang, udah sarjana lo." "Ih Mas ini lo, aku kan bener-bener terharu," ucap Hanum. "Oh iya Mas, aku ada hadiah untuk Mas. Mas duduk dulu ya, hadiahnya aku ambilin." Hanum pun melepaskan pelukan suaminya dan mengambil kotak kecil yang dia simpan di laci. Hanum lalu menyerahkan kotak itu ke suaminya lalu duduk di sebelahnya. "Apa ini?" tanyanya. "Buka aja." Bayu lalu membuka kotak itu. Setelah dibuka ternyata ada tulisan tangan yang sangat dia hafal. "Assalamualaikum Ayah." Bayu lalu menatap istrinya yang ditanggapi Hanum dengan kode lanjutkan bukanya. Di sana Bayu menemukan 3 buah tespek dengan garis 2. "Sayang, ini beneran?" tanya Bayu masih tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Hanum pun mengangguk. Bayu lalu bangkit dan memeluk istrinya erat dengan air mata bahagia. Benar bahwa Allah akan memberikannya di waktu yang tepat. Makasih sayang." Tamat.